Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Kunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Pertemuan kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang syahadat yang benar. Syahadat yang benar adalah syahadat yang bukan hanya diucapkan, tetapi ada yang menyaksikan dan disaksikan. Coba kita jujur, kita sudah bersyahadat berpuluh tahun, tapi apa pernah kita benar-benar menyaksikan? Siapa yang kita syahadati? Siapa yang kita saksikan? Kalau syahadat itu artinya bersaksi, lalu di mana saksi kita? Apa yang kita lihat? Siapa yang kita kenal? Kalau belum ada yang disaksikan, berarti syahadat kita baru sebatas lafal. Ruh belum melihat, hati belum mengenal, lalu sahkah itu sebagai syahadat kita? Syahadat yang menyaksikan disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadis sahih riwayat Muslim menyampaikan bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dia akan masuk surga. Bahkan Allah menyatakan, para malaikat menyatakan, dan orang-orang berilmu menyatakan, jadi ini bukan sekedar ucapan, tapi penyaksian. Nah, ini Mahmud. Syahadat menurut jalan tasawuf, menurut para sufi qadim, syahadat yang sah bukan hanya ucapan, tapi harus ada musyahadah atau penyaksian langsung oleh hati yang hidup. Syahadat adalah pintu, tapi pintu tidak ada artinya kalau kita tidak masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, kamu bersyahadat tapi belum menyaksikan, maka berjalanlah dengan mursyid yang akan membimbingmu sampai kamu benar-benar melihat Allah dengan mata hatimu. Nah, syarat dan rukun syahadat menurut ilmu rohani bahwa ilmu mengetahui siapa yang disyahadati bukan sekedar nama Allah, tapi zat yang disaksikan. Keyakinan mutlak, bukan dugaan atau warisan. Juga ikhlas. Ikhlas lahir dari hati yang bersih, dari hawa nafsu. Dan dengan wasilah, ada yang membimbing untuk musyahadah. Dan musyahadah dengan hati dan ruh yang menyaksikan nurullah. Nah, ini adalah rukun dan syarat syahadat. Tanpa wasilah, syahadat cuman muter-muter saja, karena tidak bisa menyaksikan Allah tanpa bimbingan oleh yang sudah sampai. Itulah sunatullah. Nah, ini Mbah Munajat, tolong dijelaskan secara detail syahadat seperti apakah syahadat yang kita bisa menyaksikan yang melalui rukun dan syaratnya tadi. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bu Nyai. Ini pembahasan yang amat fundamental, bahkan akar dari segala akar. Dari sinilah kita mulai. Saya mencoba mengkombinasikan antara akar dengan akarnya, yaitu hadis tentang awaludin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah mengenal Allah. Walaupun ini juga punya
penafsiran yang berbeda dalam perspektif syariat. Mengenal Allah diasumsikan sebagai orang yang telah balik, telah dewasa. Jadi disitulah awal mula mengenal Allah. Awal mula seseorang terkena hukum syariat. Tetapi apakah betul hanya sebatas balik, hanya sebatas akal rasional kita berfungsi, kemudian itu dianggap sebagai mengenal Allah? Ini silakan dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Walaupun jawabannya sudah pasti kalau dalam perspektif tasawuf, mengenal Allah tidak mungkin dengan akal rasional. Kemudian kita kombinasi antara hadis tadi dengan persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah sebuah kalimat persaksian, bersaksi. Jadi ada yang disaksikan, ada entitas yang menyaksikan, dan ada yang disaksikan. Itu prinsipnya. Yang menyaksikan sudah jelas kita yang berstatement, kita yang mendeklarasikan diri bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi di sini ada dua persaksian, menyaksikan Allah dan menyaksikan Rasul. Pemirsa dimanapun berada, sebelumnya kami sampaikan bahwa kami adalah pengamal tarekat arwahi atau tarekat qadim, yang pada intinya adalah bagaimana kita mengeksplorasi ruhaniyah kita untuk mendapatkan alam qadimnya. Prinsipnya adalah seperti itu. Dan kami tergabung dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Atas dasar hal tersebut, kami ingin sampaikan bahwa Allah dan Rasul ada dalam rukun iman. Artinya, dia adalah ada di alam ruhani. Dia berada di alam qadim. Bahkan Rasul di alam qadim, tetapi Allah di alam maha qadim. Dan yang lebih sangat penting, ternyata hal tersebut ada di dalam rukun Islam. Bahkan itu yang pertama. Itu adalah sebagai sebuah pintu gerbang. Apakah seseorang dikatakan berislam atau tidak ketika syahadat kita benar. Dan sungguh, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bunyai, bahwa ketika kita hanya sebatas mengucapkan, kemudian meyakini tanpa adanya hakul yakin, maka tidak mungkin syahadat kita akan menyaksikan. Sebagaimana kita pahami, hakul yakin adalah peristiwa empiris di alam qadim. Artinya kita memang menyaksikan, kita terlibat di alam qadimnya. Saya kira sudah mulai jelas perspektifnya ya. Dan di dalam diri manusia ada entitas qadim. Itulah ruh, karena ruh berasal dari percikan ilahiyah. Saya mungkin akan mencoba mengeksplorasi sisi rasulnya dulu punya ini. Kalau langsung sisi Allahnya, nanti takut terlalu dimensinya terlalu tinggi. Karena yang selalu kami sampaikan bahwa Allah menciptakan semesta ini dalam 3 gradasi alam, yaitu alam ketuhanan atau alam maha qadim yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Dan selalu kami tegaskan, kita tidak perlu berbicara di alam itu. Kita tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Dan Allah menciptakan alam yang lebih rendah, itulah alam qadim. Dan disinilah kita memungkinkan untuk bersambung ke dalam alam qadim. Sebagaimana Al-Waqi'ah 7879, yaitu terkait bagaimana hamba-hamba yang disucikan bisa membaca
bisa menyentuh Quran Qadim. Selaras dengan hal tersebut, maka ketika ruhaniah kita bersambung ke dalam sistem Qadim, memungkinkan untuk bisa berinteraksi dengan alam tersebut. Pemirsa, dalam tarekat kami sudah amat jelas bahwa Rasul adalah bagian dari sistem Qadim, bagian dari sistem ruhani yang disebut sebagai tali wasilah, sebagaimana Al-Ma'idah 35. Dan sistem wasilah sifatnya Qadim dan permanen. Dia adalah sistem kebersambungan ruhani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim dengan manusia di alam realitas ini melalui sang adaptor dimensional, yaitu ruhani Rasul. Nah, disinilah Qadimnya. Ruhani Rasul atau Rasulullah itu ada sepanjang masa. Dia mendahului alam dunia ini karena sifatnya Qadim. Untuk mencapai ke dalam sistem tersebut, satu-satunya jalan yaitu melalui eksplorasi ruhani kita. Jadi prinsipnya untuk menyaksikan Rasulullah, yaitu bagaimana kita mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Karena di sistem wasilah itu hanya ada satu jalan dan satu cara. Dan disitulah kita menyaksikan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah makhluk ruhani. Sekali lagi juga saya tegaskan, Nabi dan Rasul adalah entitas yang berbeda. Nabi adalah wujud zahirnya yang hidup di alam materi di dunia ini. Namun Rasul adalah entitas ruhani yang hidup di alam Qadim, yang tidak pernah mati, yang ada sampai hari ini dan sampai nanti. Dan di balik Rasul atau kelanjutan dari persambungan Rasul yaitu Allah. Jadi ini satu paket. Ketika kita sudah mengenal Rasul, maka pastilah kita menyaksikan juga Allahnya. Jadi seperti itu punya. Jadi memang jalan untuk mengenal, jalan untuk menyaksikan pun itu ada tahapannya ya, Mbah Munajat ya. Jadi harus ada wasilahnya ya. Kalau jalan praktis menuju syahadat itu kira-kira seperti apa, Mbah Mun? Boleh saya mungkin di pertama dulu ya barangkali ya. Yang jalan praktis menuju syahadat yang hakiki adalah taubatan nasuha, mencari mursyid kamil, mengikuti suluk atau jalan rohani yang terbimbing, kemudian berzikir secara istiqomah sesuai dengan kaifiat yang diajarkan oleh mursyid, mujahadah sehingga tersingkaplah hijabnya, kemudian tercapai makrifat dan musyahadah tersebut. Kira-kira tahapan praktisnya yang bisa kita sampaikan seperti itu. Untuk detailnya memang harus dijalankan ya, Mbah Munajat ya, harus dipraktekkan ya, sehingga kita bisa betul-betul menyaksikan. Ini di dalam surat An-Nur ayat 35 pun disampaikan bahwa yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Inilah cahaya yang dilihat oleh ruh, bukan dengan mata kepala, tapi dengan hati yang disucikan dengan bimbingan guru mursyid dan kaifiat-kaifiat yang harus dilewati. Tadi disampaikan Mbah Munajat sudah sangat jelas. Mungkin saya akan mencoba untuk closing barangkali ya. Sudah terlalu lama kita mengira syahadat itu cukup diucapkan saja, padahal Allah ingin hati kita menyaksikannya. Kalau engkau belum menyaksikan, jangan tenang dulu. Itu tandanya jalanmu belum selesai. Tapi jangan khawatir, karena masih ada jalan bagi siapa yang mau menempuhnya. Cari gurumu, tempuh jalanmu, jangan puas sampai ruhmu benar-benar bersaksi, bukan karena katanya, tetapi karena menyaksikannya dengan nur iman. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sedikit menambahkan, ya silakan. Jadi dalam perspektif tasawufnya,
agar kita juga lebih berhati-hati bahwa ketika kita mempelajari tasawuf itu sesungguhnya baru dalam pemahaman tasawuf, pemahaman tentang ilmu tasawuf. Kemudian setelah itu ada laku praktek, itulah bertorikot. Banyak sekali aliran-aliran tentang torikot ini, dan kaifiat-kaifiatnya pun banyak sekali, macam dan ragamnya. Walaupun intinya tetap satu, yaitu taholi, tahali, dan tajeli. Kemudian tahapan-tahapannya dimulai dari aktivasi ruhani, kemudian menghidupkan batinnya melalui zikir, suluk, dan sebagainya. Namun itu kaifiat yang sifatnya masih relatif, masih di alam dunia. Hal yang paling utama, hal yang paling penting adalah bagaimana mempersambungkan ruhaniyahnya. Ketika hati kita sudah jernih, sudah bersih, namun belum bersambung tali ruhaniyahnya, maka kita hanya menjadi sebatas manusia yang bijaksana, manusia yang arif, tetapi dia belum bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gunanya justru yang paling fundamental. Temukanlah mursyid yang bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam tali wasilah. Dan untuk meyakinkan kita, beliau juga harus bisa membacakan Quran Qadim, sekaligus mengajari kita bagaimana cara memahami ayat-ayat Qadim tersebut. Karena hanya itulah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan. Dan sekali lagi saya sampaikan, mursyid berfungsi dalam rangka menjalankan fungsi kerasulan dan fungsi pewahyuan. Demikian Bunyi. Ya, saya kira sudah sangat jelas ya apa yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan bisa membuka hasanah buat kita semua, bagaimana kita dapat memperbaiki sahadat-sahadat kita sehingga kita sah menjadi muslim yang betul. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.